Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Saya mintakan yang kursi yang masih kosong di depan agar ya di belakang mengisi kursi yang kosong. Sudah siap semuanya? Siap. Untuk mengawali pertemuan kita di hari ini, saya mengajak salah seorang siswa untuk memimpin doa. Reza, saya persilakan untuk memimpin doa. Teman-teman berdiri. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya, kalian dulu. Saya meminta pada seorang siswa perempuan agar memandu di depan kita bernyanyi lagu nasional, salah satu lagu nasional. Ayo sila. Teman-teman, marilah kita menyanyikan bersama-sama lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya. Hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Berapa orang? 2. Kenapa? Sakit. Sakit ya? Ya kita doakan ya yang sakit semoga disembuhkan ya. Amin. Ya, anak-anak, pertemuan kemarin siapa yang masih ingat materi pertemuan kemarin? Iya, Putri Panda, apa materinya? Kita kemarin belajar tentang ogi positif dan negatif, data frekuensi atau tabel distribusi frekuensi, dan diagram histogram. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan buat ya, jadi pertemuan kemarin kita belajar tentang objek negatif, objek positif, kemudian membuat tabel distribusi dan histogram. Jadi materi kali ini adalah materi tentang statistika. Itu manfaatnya belajar statistika di dalam kehidupan sehari-hari itu cukup banyak ya. Misalnya kita lihat sensus penduduk. Sensus penduduk itu membutuhkan data-data statistika, di mana data dikelola kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi atau diagram histogram. Jadi manfaatnya sangat banyak. Dasarnya di slide menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning dan pendekatan saintifik menuntun siswa untuk mengidentifikasi, menentukan, menganalisis, menyelesaikan masalah dan menyajikan masalah dalam bentuk tabel distribusi maupun histogram. Ya, anak-anak perlu ketahui ya, sebentar nanti dalam pembelajaran kita ada bentuk kelompok. Untuk itu saya akan menilai keseluruhan proses belajar kita, proses belajar Anda. Jadi mohon keaktifannya baik dalam kelompok itu. Jadi itu dilakukan semua penilaian gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Anak-anak, coba perhatikan animasi yang akan saya putarkan. Video animasinya ya. Sekarang di situ ada pertanyaan. Ada berapakah jenis kendaraan yang lewat?
Pertanyaan kedua, jenis kendaraan apa sajakah yang sering lewat? Dan yang ketiga, ada berapakah jumlah kendaraan yang lewat? Ada yang bisa menjawab pertanyaan itu? Ya, Reza silakan. Ya, jadi sesuai dengan pertanyaan yang pertama dan apa yang saya perhatikan dalam video pembelajaran tadi bahwa Ya, ada 3 jenis kendaraan yang lewat ini. ya ada 3 Jenis jenis kendaraan yang lewat. Pertanyaan yang kedua, jenis kendaraan apakah yang sering lewat? Siapa yang bisa jawab? Jenis kendaraan apa saja? Iya, silakan. Dari animasi yang saya nyimak tadi Bu, bahwa ada satu jenis kendaraan yang sering lewat yaitu mobil sedan. Oh, mobil sedan. Iya, baik anak-anak. Dan yang pertanyaan ketiga adalah ada berapakah jumlah kendaraan yang lewat? Ya, Putri silakan. Ada 8. Ada 8. Kita tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ya anak-anak, kita lanjut ya. Tolong perhatikan pada slide di situ membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram. Di situ ada data-data. Silakan Anda menyimak dan jika ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan. Ibu, saya ingin bertanya. Iya silakan, Molina. Jadi apakah data tersebut bisa disebut sebagai data statistik? Silakan Reza. Apakah dalam membuat tabel distribusi dan histogram ada langkah-langkah yang harus kita buat? Ya, baik, tepat sekali. Kita tepuk tangan untuk Reza dan Molina. Baiklah anak-anak, untuk menjawab semua pertanyaan dari teman kalian tadi, Ibu akan membagikan buku sumber dan LKPD agar kalian bisa membaca dan menggali informasi di dalam buku dan LKPD tersebut. Sebelumnya Ibu membuat kelompok dulu. Kelompok yang sudah ada, tolong masing-masing Ibu akan membagikan buku sumber dan LKPD. Di meja kalian sudah ada buku sumber dan LKPD. Persilakan untuk kalian bisa menggali informasi lewat buku sumber dan LKPD dan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan teman-teman tadi. Saya persilakan mulai dari sekarang. Membuat tabel atau bisa menentukan jangkauan dan banyak kelas yang apa kita harus di mana kita menetapkan semua data. Jadi 40 macam misalnya ada 40 ada 4 kita tulis itu. Jadi 40 lalu 41 42 jika 43-nya ada 5 atau lebih. Baiklah anak-anak, kalian sudah dapat informasi dari buku paket dan LKPD yang kalian isi. Apakah di dalam penyelesaian untuk membuat tabel distribusi dan histogram ada langkah-langkah penyelesaian seperti apa? Sila boleh disampaikan? Jadi di dalam langkah-langkah terdapat 4 langkah. Yang pertama harus menentukan jangkauan, yang kedua menentukan banyak kelas, yang ketiga menentukan panjang kelas, dan yang terakhir langkah yang terakhir menentukan interval kelas. Ya, betul sekali. Baiklah anak-anak, setelah Anda kerja bentuk kelompok, Ibu minta Anda berdiri sejenak. Semuanya berdiri. Oh, berdiri kita refleksi. Matematika bisa menyenangkan. Siap. 3 maksud. Matematika bisa menyenangkan. Baik anak-anak, yang kelompok yang sudah siap, silakan presentasi. Kelompok 1, silakan presentasi hasil kerja kalian. Kelompok 1, Putri. Berdiri. Semua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri Fanda yang akan menjelaskan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan. Oke teman-teman, setelah menyempurnakan datanya, yang pertama kita akan menentukan jangkauannya. Jangkauan itu atau rumus dari jangkauan itu yaitu data terbesar dan apa dikurangi dengan data terkecil, di mana yang kita ketahui data terbesar itu adalah 67, sedangkan data terkecilnya adalah 40. Jadi kita kurangi. Di sini 67 dikurangi dengan 40, hasilnya adalah 27. Kedua, kita menentukan banyaknya kelas. Jadi banyaknya kelas kita lambangkan dengan K, di mana 1 tambah 1 ditambah 3,3 log N. Log N itu nilai dari jumlah keseluruhan, yaitu 40. Jadi di sini 1 ditambah 3 dikalikan dengan 1,6, yaitu nilai dari log 40. Oke, dari penjelasan yang disampaikan oleh teman kita tadi, apakah dari kalian atau para teman kelompok ada yang ingin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Irwan, saya dari kelompok 3. Saya ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, kenapa dalam LKPD datanya berbeda dengan yang dipresentasikan kelompok kalian? Yang kedua, bagaimana cara menghitung interval kelas dari 40 sampai ke 44? Sekian dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang saya akan menjawabnya. Tadi untuk pertanyaan pertama, kenapa data yang saya presentasikan tidak sama dengan yang ada di LKPD? Jadi jawabannya tuh di sini kita harus menentukan di mana dari data terkecil atau menyusun dari data terkecil hingga data terbesar. Nah, di sini yang kita dapatkan 40 data terkecilnya dan data terbesar yaitu 67. Jadi kita urutkan dari 40 berapa, ada berapa 40, maka kita tulis di situ. Jika 40-nya ada 4, maka kita tuliskan 40, 40, 40, 40, 41, 42 sampai seterusnya sampai kita dapat ke data terbesarnya. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara menghitung menentukan interval kelas dari 40 sampai 44. Nah, di sini nilai interval kelas itu kita tentukan dari tentukan dari panjang kelasnya. Jika di sini panjang kelasnya kita dapat nilainya yaitu 5, maka kita bisa tentukan. Pertama kita kan cari dulu. Jadi nilai P atau nilai dari panjang kelas tadi kita kurangi 1 dan kita jumlahkan dengan 40. Setelah kita jumlahkan, kita hitung aja 40 sampai 44 ini kita hitung. Jadi nilai di sini kan ada 5. Nah, jadi kita hitung 40, 41, 42, 43 dan 44. Begitu seterusnya. Hasil presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian boleh kembali ke tempat semula. Ya, saya persilakan. Setelah kita melihat presentasi dari kelompok 1 tadi, itu akan memberikan penguatan materi. Pertama, untuk menentukan tabel distribusi frekuensi dan histogram, langkah pertama, jika sudah ada data yang ada belum terurut. Untuk itu, kalian harus urutkan dulu dari data yang paling kecil hingga data terbesar. Sini data yang paling kecil itu 40, diurutkan. Di situ angka 40 itu lebih dari 1. Kalian harus menulis semuanya, keseluruhan gitu, supaya datanya genap menjadi 40 data. Yang kedua, menentukan jangkauan. Jangkauan ditentukan dengan rumus data terbesar atau data maksimum dikurangi dengan data minimum atau data terkecil. Data terbesar sini adalah 67, data terkecilnya adalah 40. Jadi dikurangi 67 dikurangi 40 sama dengan 20.
ditambah 3,3 logaritma N. Logaritma N di sini itu datanya sebanyak 40. Jadi 1 tambah 3,3 logaritma 40. Di mana nilai dari logaritma 40 itu sama dengan 1,6. 1,6. Jadi 1 ditambah 3 kali 1,6 yaitu 1 ditambah 5,28. Hasilnya sama dengan 6,28 yang kita bulatkan jadi 6. Langkah selanjutnya menentukan panjang kelas atau P sama dengan jangkauan per banyak kelas. Banyak kelas yang kita ketahui adalah 6, kemudian jangkauannya 27, maka kita bagi jangkauan per banyaknya kelas 27 per 6, dapatnya 4,5 atau dibulatkan ke atas jadi 5. Yang berikut menentukan interval kelas. Interval kelas di sini kita lihat data yang terkecil situ 40, sedangkan panjang kelas di sini adalah 5. Panjang kelas di sini 5, maka kita tulis 40. Kita hitung intervalnya 5, berarti mulainya 40, 41, 42, 43, 44. Maka kelas pertama itu 40 sampai 44. Sampai kelas 6 nih. Ya di sini kenapa dia bentuk 6 kelas? Karena di sini kita sudah dapat banyaknya kelas ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa ya? Kemudian panjang kelas itu karena interval tadi. Data terkecilnya dihitung sampai dengan 40, 41, 42, 43, 44. Data berikut atau kelas berikut yaitu 45 dimulainya karena di sini kelas atasnya 44, berarti dimulai berikut 45. 45, 46, 47, 48, 49 sampai banyaknya kelas itu 6. Jadi sini ada 6 kelas nih. Setelah dapat panjang kelas, banyak kelas, kalian bisa menentukan tabel distribusinya seperti ini. Kita buat tabel. Jadi kelas pertama 40 sampai 44, 45, kelas kedua sampai 45 sampai 49, kelas ketiga 50 54, kelas keempat 55 59, kelas kelima 60 sampai 64 dan kelas keenam 55 sampai 65 sampai 69. Baik anak-anak, di sini tabel distribusi ada frekuensi berat badan dan frekuensi. Artinya tadi data 40 itu adalah pengukuran berat badan. Di mana berat badan 40 sampai 44. Ini kelas pertama 40 sampai 44 itu kita hitung. 40 sampai 44 itu ada 11. Kita hitung di sini. 40 jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Itu. Jadi 40 sampai 44 itu ada 11 orang berat badannya dari angka 40 sampai 44 dan seterusnya, sehingga frekuensi jumlah total frekuensi atau sigma dari frekuensi adalah 40 nih. Dia sama dengan data yang diketahui. Bisa ya? Bisa. Kemudian yang terakhir kita menggambar atau menentukan histogram. Histogramnya seperti ini anak-anak. Jadi kita tulis kelasnya, kemudian di sini frekuensinya. Kita gambarkan atau bentuknya seperti ini. Tabel batang, kemudian diagram, maka terbentuklah histogram. Ini namanya histogram. Jadi 40 44 itu ada 11 siswa seperti ini. Sampai di sini bisa paham kan? Baik anak-anak. Di akhir pembelajaran ini Ibu anak-anak, baiklah saya meminta agar Anda bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siap Bu? Ya, silakan Maulina memberikan kesimpulan. Oke teman-teman, jadi kesimpulan pada materi kita kali ini adalah untuk menentukan tabel distribusi frekuensi dan histogram yang harus kita lakukan adalah yang pertama, datanya harus kita urutkan terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan langkah-langkah seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi. Dan yang terakhir, menggambar tabel distribusi frekuensi dan histogram.
Kiranya itu kesimpulan kita pada materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Baiklah anak-anak, di akhir pembelajaran kita ini Ibu akan memberikan post test. Silakan kalian menulis pendapat tentang pembelajaran kita pada hari ini. Tidak perlu menuliskan nama dan bisa dibuka kembali. Ya, baiklah anak-anak, untuk selanjutnya Ibu memberikan tugas. Silahkan Anda buka pada buku paket halaman 34 nomor 2. Tugasnya bisa dikumpulkan pada pertemuan berikut tapi 1 hari sebelumnya. Kemudian materi yang akan kita belajar nanti ada kaitannya juga dengan materi hari ini, yaitu tentang modus, median, dan mean. Ya. Anak-anak, jangan lupa berdoa. Semoga pembelajaran kita dan apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Amin. Di akhirnya saya minta untuk ketua kelas agar memimpin doa menutup pembelajaran kita pada pagi ini. Silakan ketua kelas. Teman-teman berdiri. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan.